terpercaya. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan thinner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Buaya di tambak kampus Unpati berhasil ditangkap. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut anggaran untuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara di kementeriannya masih diblokir. Arsenal dikabarkan tertarik datangkan Harry Kane dari Bayern Munchen. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Saatnya Anda menyaksikan Kompas News Ambon. Selain 3 informasi tadi, beragam peristiwa menarik lainnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku berhasil menangkap seekor buaya yang muncul di tambak ikan kampus Universitas Patimura Ambon. Buaya berukuran 2,4 meter tersebut saat ini sudah dievakuasi ke kandang BKSDA untuk dikarantina. Kenal situ. Sempat menghebohkan mahasiswa, buaya air tawar yang muncul di tambak ikan kampus Unpati Ambon beberapa waktu lalu berhasil ditangkap BKSDA Maluku. Upaya penangkapan buaya berukuran 2,4 meter ini dilakukan pada malam hari dengan memasang 2 jerat yang diberi umpan ayam dan dipasang di lokasi yang sering dilewati buaya. Setelah ditangkap, buaya tersebut langsung dievakuasi ke kandang BKSDA untuk karantina dan kemudian akan dilepas liarkan di habitatnya di Kali Sapalewa, Kabupaten Maluku Tengah. Buaya tersebut diduga dilepas di tambak oleh orang tidak bertanggung jawab karena kawasan tambak tersebut tidak terhubung dengan saluran dari pantai maupun saluran lainnya. Kami duga buaya itu sengaja dilepaskan oleh orang yang tidak dikenal di dalam area tambak itu pada saat masih kecil, ya. Sehingga kemudian buaya itu dia berkembang secara alami. Kegiatan penyelamatan penangkapan yang sudah kita lakukan, kita melibatkan teman-teman expert juga dari Universitas Nusa Tenggara Timur. Dan kemudian bisa dilakukan kegiatan penangkapan penyelamatan itu pada waktu malam. Informasi lain, saudara, dampak cuaca buruk yang terjadi di perairan Maluku dalam sepekan terakhir mengakibatkan harga berbagai jenis ikan laut segar di Pasar Arumbai Mardika Ambon naik secara signifikan. Kenaikan terjadi karena pasokan berkurang lantaran hasil tangkapan nelayan menurun. Harga berbagai jenis ikan laut segar di Pasar Arumbai Mardika Ambon Maluku mengalami kenaikan secara signifikan dalam beberapa hari terakhir.
Berkurangnya pasokan ke lapak pedagang menjadi penyebabnya karena hasil tangkapan nelayan menurun akibat cuaca buruk yang terjadi di perairan Maluku. Kenaikan signifikan ini terjadi pada jenis ikan cakalang, tongkol, kembung, dan layang. Jika biasanya jenis-jenis ikan ini dijual dengan harga Rp20.000 per 3 sampai 6 ekor, kini naik mencapai Rp50.000. Seperti jenis ikan tongkol yang saat ini dijual Rp50.000 per 3 ekor, ikan layang Rp50.000 per 5 ekor, dan ikan kembung Rp50.000 per 6 ekor. Sementara untuk ikan cakalang ukuran 3 kg dijual dengan harga Rp85.000 dari sebelumnya Rp50.000. Lagi mahal. Berapa Om jual yang ukuran 3 kilo ini? Ukuran 3 kilo ini biasa kita jual 80-85. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 60 sampai 50. Kalau yang ukuran yang 3 ekor itu tuh berapa? Kalau ukuran 3 ekor itu 50. Sebelumnya 650. Tapi sekarang 3. Sekarang ini 350. Baru 2 hari ke depan, 2 hari ke belakang. Jadi hari ini hari Sabtu, Jumat, kan hari Rabu. Hari Rabu. Supaya jantung mak lah. Makan, apalagi orang muslim makan banget. Yang bergizi masih ada ikan. Yang ada ikan. Dari pemerintah juga mesti lihat itu tuh. Penjual. Akibat berkurangnya pasokan ikan ini, pedagang mengaku terkadang tidak mendapatkan ikan segar untuk dijual di lapaknya. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Cegah meluasnya amblas yang terjadi di ruas jalan Desa Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, akibat talut penahan ombak rusak parah. Dinas terkait membuat penahan ombak sementara menggunakan sirtu yang diisi dalam karung. Dihantam ombak besar dalam beberapa bulan terakhir, talut penahan ombak di Desa Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah mengalami kerusakan parah. Kerusakan ini mengakibatkan sebagian ruas jalan utama amblas dan mengganggu arus lalu lintas. Untuk mencegah semakin meluasnya amblas tersebut, dinas terkait membuat penahan ombak sementara menggunakan sirtu yang diisi dalam karung, kemudian ditumpuk di bagian talut yang rusak. Warga berharap pemerintah secepatnya memperbaiki kerusakan karena jalan ini merupakan jalan utama warga beberapa desa di Kecamatan Leihibar untuk menuju ke Bandara Patimura maupun pusat kota Ambon. Berapa lama kira-kira? Dari 2022 ya. Yang tali rusak ini? Tali rusak ini yang dari sana ke sana itu dari 2022. Yang ini ada baru kemarin pas ombak minggu yang lalu ya. Ini aku rusak ini karena apa? Karena ombak. Pokoknya untuk pemerintah ke depan ya jalan utama lalu lintas Leihitu Barat toh. Apalagi di dekat bandara ya? Dekat bandara kan jalan utama ini kan harus diperhatikan untuk pemerintah Provinsi Maluku. Saudara, jangan kemana-mana, usai jeda kami kembali dengan informasi lain, di antaranya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut anggaran untuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara di kementeriannya masih diblokir. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV.
Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar Swiss. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut bahwa anggaran untuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di kementeriannya masih diblokir. Menurut Dodi, belum ada progres pembangunan di IKN karena adanya efisiensi anggaran untuk program makan bergizi gratis. Untuk anggaran tahun 2025, Kementerian Pekerjaan Umum terkena efisiensi hingga 81 triliun rupiah. Menteri PU Dodi Hanggodo bilang belum bisa menyebut progres pembangunan di IKN karena anggaran IKN yang dikelola kementeriannya masih diblokir. Untuk anggaran 2025, Kementerian PU terkena efisiensi mencapai 81 triliun rupiah. Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih, anggarannya nggak ada progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya. Di modal waktu Pak. Alah, kurang jumbo. Jumbo itu apa? Please define jumbo. Seperti IKN atau mungkin jalan tol Besaji itu. Ya nanti itu tunggu gini satu-satu, makanya saya bilang satu-satu dulu. Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Hasan Nasbi, menyebut bahwa anggaran IKN masih tetap tersedia, hanya saja belum dibuka untuk digunakan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menurut Nasbi, komitmen Presiden Prabowo terkait pembangunan IKN tidak berubah. Pemerintah tetap mempersiapkan dana sebesar 48 triliun rupiah untuk pembangunan IKN dalam 5 tahun ke depan. Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya nggak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggaran IKN itu ada di otorita IKN, ada di kementerian. Anggaran pembangunan IKN itu ada yang di Kementerian PU, ada yang di otorita IKN. Yang jelas komitmen dari Presiden kan beberapa hari lalu sudah disampaikan oleh Menko Infrastruktur kan, bahwa selama 5 tahun ke depan Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan. Kalau tidak salah itu 48 triliun komitmen selama 5 tahun ke depan. Dan target pemerintah kan menyelesaikan kawasan inti pusat pemerintahan, membangun gedung yudikatif dan membangun gedung legislatif. Proyek Ibu Kota Nusantara yang dimulai di era Presiden ke-7 Joko Widodo pada 2025 anggarannya 5,5 triliun rupiah. Kemudian pada 2023 meningkat menjadi 27 triliun. Di 2024 dianggarkan 42,5 triliun rupiah. Untuk 2025 hingga 2029, pemerintah mengalokasikan 48,8 triliun rupiah. Usai pariwara kami kembali dengan informasi olahraga. Arsenal dikabarkan tertarik datangkan Harry Kane dari Bayern Munchen.
Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Es dan angin kencang melanda sejumlah wilayah di kota Depok, Jawa Barat malam tadi. Tidak ada korban jiwa, diduga api berasal dari kebocoran selang bensin. Ragam berita menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Yang diakibatkan buruknya sistem drainase ini, jumlah atap bangunan rumah berterbangan ke udara. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi, live di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya.